Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film Hindi Medium yang disutradarai oleh Saket Kaundry ini mengisahkan tentang seorang pebisnis sukses yang berada di pusat kota Delhi dan diperankan oleh Irfan Khan sebagai Raj Batra, serta artis cantik Sabha Komar memerankan tokoh Mita sebagai istri Raj Batra. Nah, mereka ini mempunyai bisnis bridalwear yang sukses di kota Delhi. Meskipun kaya, mereka tidak berpendidikan tinggi. Mereka dikaruniai seorang putri cantik bernama Pia yang sudah berusia 5 tahun, di mana umur Pia saat ini harus sudah masuk sekolah. Karena Mita sosok perempuan yang ambisius untuk menaikkan kelas sosial di keluarganya, juga seorang ibu yang sangat protektif dan modern, Mita bercita-cita bahwa Pia harus berpendidikan tinggi dan dapat diterima di salah satu dari 5 sekolah teratas yang ada di Delhi, berdasarkan rekomendasi majalah Onlook. Inilah alur ceritanya. Raj dan Mita tiba di Prakriti School, sekolah yang berada di urutan kedua atas rekomendasi majalah Onlook. Di Prakriti School menerapkan metode belajar yang modern, tapi Raj merasa terlalu lebay jika Pia sekolah di situ. Sekolah berikutnya yang dikunjungi Raj dan Mita adalah Suraj Valley High School. Sekolah ini layaknya hotel bintang 5. Fasilitas yang ditawarkan pun seperti kelas dengan penyejuk ruangan, makanan dari berbagai penjuru dunia yang disediakan di kantin, serta kolam renang dengan pengendalian temperatur. Selanjutnya sekolah yang berada di urutan keempat yakni Crossroads School. Sekolah tersebut mempunyai kerjasama dengan Inggris. Tapi Raj tidak setuju mengingat India pernah dijajah Inggris. Delhi Grammar School menduduki posisi pertama sebagai sekolah terbaik menurut majalah Onlook. Faktanya pengusaha terkaya, orang-orang hebat, dan para politisi di India merupakan lulusan sekolah tersebut. Namun formulir pendaftaran hanya untuk mereka yang tinggal 3 km dari Delhi Grammar School. Mita menginginkan Pia sekolah di sana dan merayu Raj untuk segera pindah rumah di komplek elit Vasan Vihar. Raj menolak. Sayang, rumah penuh kenangan masa mau dijual. कोई और देख लेते हैं स्कूल. Malamnya, Mita merajuk karena permintaannya untuk pindah belum juga dikabulkan oleh sang suami. Mita terus meyakinkan Raj agar Pia bisa bersekolah di Delhi Grammar School agar kelak kehidupan Pia tidak sengsara karena sekarang sekolah negeri tidak menjamin masuk perguruan tinggi favorit. Keesokan hari, Raj yang terpaksa setuju berpamitan dengan tetangganya. Sampainya di rumah baru, Mita merasa kelasnya sudah tinggi, jadi dia mau Raj memanggilnya dengan sebutan Hani. 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 सब बदलना पड़ेगा राज. Raj dan Mita menggelar pesta di rumah barunya, mengundang tetangga elit dengan tujuan agar Pia mendapatkan teman baru. Saat pesta sedang berlangsung, tidak sengaja lagu kesukaan Pia diputar, seketika membuat Raj dan Pia menari. Namun hal tersebut dianggap Mita sebagai tindakan norak yang tidak seharusnya dilakukan. Mita meminta Raj untuk meninggalkan kebiasaannya saat tinggal di Candi Chowk. Lanjut cerita saat bermain di taman dekat kompleks, Pia menangis. Pia memberitahu kepada ibunya bahwa Ayah An tak mau bermain bersamanya. Mita pun menghampiri Ayah An dan bertanya, mengapa tidak ingin bermain dengan Pia? Alasannya karena Pia berbahasa Hindi, sedangkan sekolahnya melarang bahasa Hindi dan mewajibkan bahasa Inggris. Tak lama kemudian, ibu Ayah An datang dan mengajaknya pulang. Ibu Ayah An melarang anaknya berteman dengan Pia karena Pia tidak mahir berbahasa Inggris. Juga Pia hanya berasal dari daerah Candi Chowk. Mita yang kesal pun mengajak Pia pulang. Dengan kejadian itu, membuat Mita semakin ingin menyekolahkan Pia di sekolah elit agar dia tidak disepelekan lagi. Lanjut cerita, Raj mencoba daftar di Prakriti School ditemani karyawannya Chotu. Karena antrian tak habis-habis, Raj memberikan nomor pendaftaran Pia untuk anak Chotu saja. Lagi pula, Raj juga sudah putus asa. Pasti Pia tidak diterima di sekolah itu. Sedangkan Mita menemui Kabir untuk meminta rekomendasi agar Pia bisa masuk Grammar School. Mengingat Kabir alumni sekolah tersebut, Kabir menyarankan agar Mita menemui salah seorang konsultan untuk membantu Pia dalam proses pendaftaran. Sehingga Raj dan Mita akhirnya pergi konsultasi ke seorang konsultan bernama Ama. Ama menjelaskan bahwa tidak hanya Pia, tetapi mereka berdua juga harus ikut pelatihan dulu. Karena biasanya saat melakukan pendaftaran, kedua orang tua harus menghadiri sesi wawancara, di mana wawancara adalah babak pertama dalam eliminasi. Malam harinya Mita lembur menyiapkan jawaban untuk menjawab pertanyaan dalam sesi wawancara. Tetapi Raj malah santai sambil nonton film kesukaannya. Mita mengingatkan Raj agar menghafal jawaban yang telah Mita buat. Namun saat Raj melihat jawaban tersebut, dia merasa jawaban itu salah. Dia pun mengganti menurut versinya. Alhasil kata-katanya menjadi aneh. Akhirnya Ama menyuruh mereka untuk pergi ke seorang penulis bernama George.
Saat bertemu dengan George, mereka malah dibuat terpukau oleh kata-kata George yang seperti sebuah puisi yang sangat menyanjung anaknya. Raj pun berkata, "Hebat pak, sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka ternyata anakku memiliki selera humor tinggi, ceria, tekun, yang terpenting dia jujur dan rendah hati. Kenapa selama ini aku tak menyadarinya pak?" Thank you, Ji. Besoknya Mita dan Raj mendaftarkan Pia ke sekolah elit dan melakukan wawancara dengan jawaban yang direkomendasikan oleh Pak George. Mereka berusaha sebaik mungkin terlihat kompak. Because caring is sharing. Usaha Raj dan Mita agar Pia dapat bersekolah di tempat terbaik tidak sampai di situ. Mereka juga berdoa dengan banyak dewa dan Tuhan, agar salah satu dari Tuhan itu bisa mengabulkan doa mereka. I will fire candle every Sunday in church. Namun, saat pengumuman penerimaan siswa baru, Raj dan Mita menerima kenyataan pahit. Pia tidak diterima di keempat sekolah yang mereka datangi, dan kini hanya tersisa satu sekolah elit yang tak lain Delhi Grammar School. Mereka pun kembali berkonsultasi ke Ama. Ama menjelaskan alasan kenapa Pia tidak diterima di sekolah tersebut karena semua sekolah tidak mengizinkan bagi anak-anak pemilik toko. Raj tidak terima dan berkata, "Loh kenapa? Aku pemilik fashion studio terbesar di Candi Chowk. Aku juga seorang pebisnis dan hitungannya aku konglomerat di sana." Ama menjawab, "Ya benar pak, Anda konglomerat. Tapi yang menjadi faktor utama adalah tingkat pendidikan Anda sangat rendah. Mereka beranggapan jika orang tua berpendidikan rendah, pasti kurang peduli dengan pendidikan anaknya. Jadi mereka rasa untuk apa memberinya kesempatan." Raj dan Mita tetap tidak terima karena menurut mereka alasan itu sangat tidak logis. Tak mau menyerah, Raj meminta surat rekomendasi kepada temannya yang juga seorang politisi agar membantu Pia diterima di Delhi Grammar School. Namun politisi menjelaskan bahwa hal tersebut tidak berguna karena peraturan di Delhi Grammar School sangat keras. Kepala sekolah di sana sangat tegas menolak hal tersebut. Masih tak percaya, Raj lanjut ke Grammar School. Dia berniat menyuap kepala sekolah itu. Namun Raj melihat kepala sekolah mengusir seorang ayah yang hendak melakukan penyuapan dengan dalih berdonasi. Kepala sekolah juga mengancam akan memenjarakan semua orang yang berani menyuap dirinya. Hingga Raj mengurungkan niatnya untuk melakukan penyuapan. Di saat Raj dan Mita sedang khawatir tentang nasib Pia, Chotu malah datang dengan membawa manisan untuk merayakan keberhasilan anaknya masuk di sekolah Prakriti. Berkat menang nomor antrian milik Pia yang diberikan Raj kemarin. Mereka pun bertanya bagaimana bisa anak Chotu masuk di Prakriti dan bagaimana Chotu bisa membayarnya. Chotu menjawab, putrinya terpilih undian masuk Prakriti. Dia tak perlu membayar sekolah karena dia memilih jalur RTI, yaitu kuota bagi anak yang kurang mampu. Mita shock. Chotu disuruh pergi dan Raj mendapat kemarahan dari istrinya. अरे यार मिठू तू तो Besoknya, Raj kembali mendatangi kantor konsultan untuk menanyakan mengapa Pia tidak diterima. Sementara anak dari karyawan yang jelas-jelas gajinya sedikit malah diterima. Ama menjelaskan, sekolah elit menjatah 25% siswa miskin boleh bergabung dengan mereka melalui beasiswa rakyat miskin. Jika mau, Raj ikutan daftar RTI aja. Mana tahu diterima, tapi Raj harus pura-pura miskin dulu untuk mendaftar RTI. Dan tak perlu bingung, di sana banyak calo yang bisa mengurus semuanya. Raj mendengarkan saran Ama, tapi karena surat tersebut susah didapat dan prosesnya sangat lama, Raj meminta bantuan kepada seorang calo yang juga sebagai penjual teh untuk mengurus berkas Pia agar dapat diterima melalui jalur RTI. Rupanya calo tersebut telah berpengalaman dalam mengurus hal itu selama 7 tahun. Calo mengaku bahwa pelanggannya berasal dari pejabat pemerintah hingga pengusaha. Mendengar itu, Raj jadi percaya dan mulai prosesnya. Calo itu menulis nama Raj Batra, penghasilan menjadi 1,5 lakh per tahun, dan alamat palsunya ada di nomor 15/64 Barat Nagar. Calo menyuruh Raj kembali ke rumah dan memberikan kabar gembira ini untuk istrinya. Mita yang mendengar kabar tersebut langsung merasa senang, karena sebentar lagi impiannya menyekolahkan Pia ke sekolah elit akan terwujud. Namun kesenangan mereka tidak berlangsung lama, setelah mereka melihat berita tentang penyalahgunaan jalur RTI yang tercium media dan menjadi trending topik di TV. Reporter telah melakukan wawancara langsung dengan Kepala Sekolah Grammar Award. Menyikapi hal tersebut, Kepala Sekolah akan melakukan verifikasi secara langsung kepada pendaftar melalui jalur RTI. Hal itu membuat Raj dan Mita merasa ketakutan, karena jika mereka terbukti memanipulasi data, mereka akan terancam hukuman pidana. Mita langsung mempunyai ide untuk berpura-pura menjadi orang miskin. तो बन जाते हैं ना गरीब। Akhirnya Raj dan Mita memutuskan untuk tinggal di alamat yang mereka isi di formulir. Mereka akan tinggal di Barat Nagar untuk sementara waktu. Raj yang merasa bingung langsung menemui calo yang membantunya. Calo tersebut malah angkat tangan karena selama 7 tahun dia melakukan praktek tersebut. Baru kali ini dia diuber-uber polisi Delhi. Raj dan Mita bersiap-siap untuk pindah. Mereka mempersiapkan segalanya agar terlihat miskin.
Dan agar tetangganya tidak curiga, mereka berpura-pura akan pergi ke luar negeri untuk liburan. Mereka juga membuat foto-foto, seakan-akan mereka sedang liburan ke luar negeri. Lalu mereka pun berangkat ke Barat Nagar. बैठो अरे यार क्या कर रहे हैं बेटा, आपको याद है ना हम आपको लेके छुट्टी में ले गए थे। Sesampainya di sana, awalnya mereka kesulitan menyesuaikan diri di tempat tinggal mereka yang baru. Pertama tiba di sana, Raj dan Mita dianggap sebagai orang yang sombong karena mereka masih terbawa dengan kehidupan orang kaya yang serba cici. देख के बोल क्या बोल रही है? अरे यार सामान रख दे। और हाँ सुन लो, अपना मदद के लिए बुला मत लेना दोबारा। बुलाएंगे ना तब भी नहीं आएंगे मदद के लिए चलिए चलिए अरे मैं तो नहीं आऊंगा। Sementara itu, ternyata yang melaporkan praktek kecurangan di jalur RTI adalah Pak Kumar, salah satu guru di sekolah grammar school. Sang kepala sekolah pun memberi tugas kepadanya untuk mensurvei langsung pada setiap keluarga pendaftar. Pak Kumar harus menyeleksi sendiri siapa saja yang benar-benar miskin dan pura-pura miskin. Keesokan harinya, Mita kesulitan untuk mendapatkan air. Namun tidak ada satupun tetangga yang mau menolong karena mereka kesal. Mita kemarin sangat sombong. सुनिए थोड़ा पानी नहीं आगे जाओ जाओ कहाँ से Tapi tak lama kemudian, datang seorang yang bernama Syam yang memberikan Mita air. चलो बहन, निकाल लो अपना हस्बैंड। राज पानी Raj dan Mita berterima kasih. Syam memiliki istri bernama Tulsi dan seorang anak laki-laki bernama Mohan, di mana ternyata anak Syam yang bernama Mohan juga mendaftar ke Delhi Grammar School melalui jalur RTI. Oleh karena itu, Syam minta tolong sama Mita untuk mengajari anaknya bahasa Inggris. Beberapa hari kemudian, Pak Kumar mendatangi rumah Raj di Barat Nagar. Saat itu, kedok mereka hampir saja ketahuan karena tangan Raj terlihat sangat halus, berbeda dengan kebanyakan orang miskin yang tangannya kasar akibat bekerja berat. में दरारें हैं ना, ये वजन उठाने से आती है। Selain itu, Pak Kumar juga melihat Pia yang sedang memakan pizza dan minuman sprit. कौन सा गरीब है जो 300 रुपए का पिज्जा खाता है और ये 20 रुपए की बिस्लरी पीता है? Tapi Syam dengan polos mengatakan, mungkin saja mereka adalah orang miskin baru, Pak. Karena saat mereka datang penampilannya memang agak berbeda. Setelah itu adegan drama pun dimulai. Raj mengaku bahwa dia baru saja bangkrut dan Mita menangis untuk meyakinkan Pak Kumar. Hingga akhirnya Pak Kumar pun percaya. Dan setelah Syam berjanji akan mengajari Raj dan Mita bagaimana cara menjadi orang miskin, Pak Kumar pun pergi. देखते हैं। Lanjut cerita, pagi-pagi sekali Syam mengajak Raj bekerja di pabrik roti. Namun karena dia belum pernah bekerja, dia pun kesulitan hingga dimarahi oleh supervisor, bahkan gajinya dipotong. अरे ऐसे कैसे चल रही है? पैसे काटूंगा तेरे। Di sisi lain, Mita sedang mengambil air. Tapi tiba-tiba ada seorang perempuan yang menyerobot antriannya dan memakinya. Mita berusaha menegurnya dengan sopan, tapi wanita tersebut malah nyolot. Melihat itu, Sulti menyuruh Mita agar mau melawan hingga dia tidak ditindas dan mendapatkan haknya. झल्ली नमूनी कह रही हूँ बाल्टी हटाने के लिए समझ नहीं आ रही तुझे नहीं मेरे भाई बढ़िया बोली तुम भाभी Setelah itu mereka mengantri beras. Namun melihat pemilik toko yang berlaku curang saat menimbang beras, Mita langsung menegurnya. Pemilik toko marah dan langsung menutup tokonya. Alhasil Mita tidak mendapatkan jatah beras. Tulsi menjelaskan bahwa orang itu adalah agen pemerintah. Mendengar perkataan Tulsi, Mita menjadi bingung apa yang harus dia lakukan. Awalnya Tulsi memaksa untuk mempertahankan haknya. Tapi sekarang Tulsi malah melarangnya. Tulsi pun berkata, ya beginilah hidup orang miskin, memang sulit untuk dipahami. Mita dan Raj mengetahui bahwa Syam dan istri adalah orang yang baik. Meskipun keadaan serba terbatas, mereka saling berbagi dan sering membantu Raj dalam urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Hal itu menyentuh perasaan Raj dan Mita. Suatu hari Pak Kumar datang kembali ke rumah Raj. जी Dia mengatakan bahwa berkas yang diajukannya diterima. Mengingat Raj benar-benar terlihat seperti orang susah. Tapi dia menjelaskan bahwa mereka harus membayar sejumlah uang sebesar Rp24.000 untuk ekstrakurikuler. Raj langsung menyetujuinya, namun Syam khawatir sebab dia merasa Raj tidak memiliki banyak uang. Raj akan meminjam uang kemanapun asal putrinya bisa sekolah di sana. Malam harinya, Raj diam-diam pergi menarik uang di ATM. Syam yang melihatnya langsung berpikir bahwa Raj berusaha mencuri. Syam menasihati Raj agar tidak mencuri. Lalu Syam tiba-tiba tertabrak mobil. Meski tidak mengalami luka yang serius, Raj sangat marah.
Dia mengancam akan melaporkan kejadian ini ke polisi. Pemilik mobil pun menjelaskan perselisihan tersebut dengan memberikan sejumlah uang tunai. Raj lalu membawa Syam ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Syam memberikan sejumlah uang sebesar Rp21.000 untuk menutupi biaya sekolah Pia. Raj baru menyadari, Syam ternyata sengaja melakukan hal tersebut untuk mendapatkan uang dan membantu biaya sekolah Pia. Raj bertanya kepada Syam kenapa dia mempertaruhkan nyawanya. Syam menjawab bahwa bagi orang miskin, hidup merupakan aset satu-satunya yang mereka miliki. Lanjut cerita, 10 orang tua yang melakukan tindakan kecurangan dengan mendaftar melalui jalur RTI dibatalkan. Sehingga pihak sekolah melakukan putaran baru untuk mengisi kursi yang kosong dan mengumpulkan kembali hasilnya. And that child will be registered for admission in our school. Vinita Pagu. Pia akhirnya diterima di Delhi Grammar School. Pia Batra. Tapi sayangnya, hanya Mohan yang tidak diterima di sekolah tersebut. Congratulations उन सभी को जो आज से आप वहाँ ट्राई कर लीजिए. Hal itu membuat Raj dan Mita merasa bersalah yang telah merebut kursi Mohan untuk Pia. Lalu Raj bersama keluarga segera meninggalkan rumah tersebut dengan alasan bahwa mereka telah mendapat pekerjaan dan akan tinggal di dekat sekolah Pia. Raj dan keluarga pun kembali ke rumahnya di Vasan Vihar. Tapi Raj masih merasa bersalah sebab Pia mendapat kursi sementara Syam tidak mendapatkannya. Raj percaya bahwa seharusnya Mohan yang berhak mendapatkan kursi tersebut bukan Pia. Dan untuk menebus kesalahan yang dilakukan, Raj dan Mita pergi ke sekolah negeri, tempat di mana Mohan bersekolah. Di sana mereka melihat bahwa sekolah tersebut juga banyak anak yang berbakat. Tapi karena kondisi, membuat bakat mereka tidak berkembang. Melihat keadaan sekolah yang kurang layak, Raj dan Mita memutuskan untuk menyumbang sejumlah uang untuk merenovasi sekolah tersebut. Dan mereka juga menyumbang buku-buku untuk sekolah tersebut. Itu membuat anak Syam mulai fasih berbahasa Inggris dan Syam merasa bersyukur karena tak menyangka anak buruh seperti dirinya bisa berbahasa Inggris. Syam sangat berterima kasih dan ingin bertemu dengan orang yang telah memberikan sumbangan kepada pihak sekolah. Kepala sekolah pun memberikan alamat penyumbang dan Syam pun langsung pergi ke alamat tersebut. Sesampainya di alamat itu, Syam kaget melihat Raj berada di rumah tersebut. अरे भाई साहब Syam mengira bahwa Raj hanya pembantu di rumah itu. Raj pun langsung berpura-pura membersihkan rumahnya. Tapi tak lama kemudian, pembantu Raj yang bernama Susila pulang dari belanja. Susila yang polos dan tak tahu apa-apa, malah membongkar siapa Raj sebenarnya. Syam pun merasa syok karena ternyata selama ini Raj berbohong. Raj menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan itu demi anaknya, agar bisa masuk di sekolah tersebut. Syam berkata, koruptor mencuri uang mereka dan pemborong mencuri tanah mereka. Lalu ketika mereka yang miskin memiliki kesempatan memasukkan anaknya ke pendidikan yang layak, ada juga orang yang merebutnya. Syam menjelaskan bahwa dia tidak menginginkan amal, yang dia inginkan adalah haknya, hak untuk Mohan. Syam pun berniat untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak sekolah Delhi Grammar School tentang kecurangan yang Raj lakukan. Raj dan Mita bergegas menyusul Syam, karena jika Syam benar-benar melapor, maka Raj terancam hukuman pidana. Sesampainya di Delhi Grammar School, Syam malah bertemu dengan Pia. Kepolosan Pia membuat Syam mengurungkan niatnya untuk melaporkan Raj. Apalagi Syam telah menganggap Pia sebagai anaknya sendiri. Setelah kejadian tersebut, Raj berniat untuk membongkar semuanya. Mita mencegahnya, tapi Raj menjelaskan, sebelum dia menjadi ayah maupun suami yang baik, dia harus belajar untuk menjadi manusia yang baik pula. Raj pun masuk ke ruang kepala sekolah dan menyatakan yang sebenarnya perihal kecurangan yang dia lakukan. Tetapi kepala sekolah ternyata tak mempermasalahkan hal tersebut dan malah memindahkan Pia ke daftar umum. RT कैटेगरी से निकालकर जनरल कैटेगरी में डाल दीजिए. Karena menurutnya lebih baik menerima Pia, sebab jika sekolah tersebut menerima anak miskin, biasanya hanya bertahan sebentar, karena mereka tidak dapat mengikuti kebiasaan orang kaya dan akan merasa minder. Kepala sekolah juga mengatakan bahwa jika Pia mengundurkan diri, mereka tetap tidak akan menerima Mohan.
Tapi Raj akan melakukan apapun agar Mohan dapat diterima di sekolah tersebut, mengingat Mohan mempunyai hak. Setelah menemui kepala sekolah, Raj pun meminta tolong kepada Pak Kumar untuk membawa anak-anak dari Barat Nagar agar bisa ikut di acara penerimaan siswa baru. Lanjut cerita, acara penyambutan pun dimulai. Setelah kepala sekolah memberikan sambutannya, Pak Kumar pun membawa anak-anak dari sekolah Barat Nagar naik ke panggung untuk menunjukkan bakat mereka. Semua hadirin terkesima melihat penampilan anak-anak Barat Nagar. Selesai pertunjukan, Raj pun naik ke panggung untuk menyemangati anak-anak dari Barat Nagar itu. Setelah mengetahui bahwa mereka bukan anak-anak dari Delhi Grammar School, hadirin pun terdiam. Lalu Raj menceritakan bahwa dirinya merupakan orang kaya, tapi bahasa Inggrisnya jelek, hingga menjadi bahan tertawaan. Hal itu tidak masalah baginya, tapi itu menjadi tekanan psikologis bagi istrinya, Mita. Mita pun berusaha merubah gaya hidup mereka menjadi lebih elegan. Selain Mita, ternyata banyak orang yang berpikir jika anaknya sekolah di sekolah elit, maka nantinya akan sukses. Oleh karena itu, Raj dan keluarganya rela berpura-pura miskin agar anaknya bisa sekolah di sekolah elit. Dan kini dia berhasil, namun dia curang dengan cara merebut hak anak miskin. Raj menjelaskan bahwa anak-anak miskin bisa bahagia meskipun tanpa gadget dan fasilitas yang minim. Raj mengatakan bahwa kepala sekolah tersebut bukanlah pendidik, melainkan pebisnis yang mencari keuntungan di berbagai kesempatan. Raj lalu memutuskan Pia akan mengundurkan diri dari sekolah tersebut. Pidato yang diberikan Raj membuat beberapa orang tua menghargai apa yang disampaikan olehnya. Namun karena mereka takut akan nasib anak-anak mereka ataupun tekanan yang diberikan dari pasangan, mereka memilih diam dan tak bertepuk tangan. Kemudian setelah itu, Raj dan Mita memutuskan untuk menyekolahkan Pia di sekolah negeri tempat Mohan belajar. Bye beta. Mita pun bangga mempunyai suami sebaik Raj. Dan mereka yakin dimanapun sekolahnya, Pia akan menjadi sukses sesuai keinginannya. Hingga film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.